Jadi secara umum akal kita, mata kita, telinga kita nggak bisa menjangkau. Ini abstrak. Tapi bisa diyakini. Anda bisa meyakini. Dan Anda kalau hadir pada kesempatan kali ini berarti Anda ikut yakin surga neraka itu ada. Padahal secara panca indera itu nggak bisa dijangkau. Jadi kalau nanti ada orang mendengarkan Nisa Sabian nyanyi terus ya Allah merdunya kayak suara malaikat di surga, ngapusi gitu. Ya merdu memang merdu, tapi kalau sampai mengatakan the angelic voice ini suara malaikat, alah lebay cah saiki udah lebay tenan gitu. Kemudian satu keluarga, bapak, ibu, anak bisa jadi masuk surga tapi derajatnya berbeda-beda karena amal soleh mereka berbeda-beda. Jadi kalau Anda dalam kehidupan rumah tangga nanti merubah diri Anda menjadi orang soleh, Anda sedang menciptakan model untuk ditiru oleh anak. Welcome back to our channel. Stay tuned and keep enjoy. Dakwah Tilawah TV will make you happy, trust me. Okay? Thanks you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal mu'minun al muttaqun as-shadiqun. Jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dimampukan Allah untuk meluangkan waktu menuntut ilmu, mencari warisan Nabi, karena Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham tapi mewariskan ilmu. Dan mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan warisan yang banyak dalam usaha pencarian kita akan warisan Nabi itu. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya merancang sebuah kebersamaan di dalam keluarga. Karena pada dasarnya membangun pernikahan atau membentuk satu keluarga itu adalah bermakna berkumpul. Jadi arti aslinya berkeluarga itu berkumpul. Ketika Rasul mendoakan sahabat yang menikah, doanya adalah wa jama'a bainakuma fi khairin, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Maka salah satu nikmatnya pernikahan namanya jima, yaitu berkumpulnya dua alat kelamin. Jadi kalau nanti kita menikah dan kita jarang bersama, jarang berkumpul, ini sebenarnya bertentangan dengan konsep awal yang namanya menikah itu ya sebaiknya berkumpul. Kan banyak orang-orang yang menikah tapi tidak bisa makan bersama setiap hari, minum teh bersama tiap hari, memandang wajahnya tiap hari, tidur tiap hari, kan nggak bisa. Itu berat dan sulit sebenarnya. Kita mulai dulu dari surat At-Tur ayat yang ke-21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattabatsum dzurriyyatuhum biimanin, yang anak cucu mereka mengikuti dalam keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan menghubungkan atau menggabungkan anak cucu mereka dengan mereka yang mendahului dalam keimanan ini. Ketika menjelaskan tentang surat At-Tur ayat 21 ini, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, idza dakhala rajulul jannata sa'ala an abawaihi wa zaujati wa waladihi. Jika seorang laki-laki masuk ke surga, maka dia akan bertanya tentang orang tuanya, istri dan anak-anaknya. Di mana mereka berada? Fakila
Fayuqol, kemudian ada yang menjawab pertanyaan dia itu, di mana istriku, di mana anakku, di mana orang tuaku? Innahum lam yablughu darajat. Mereka ada di surga ini tapi derajatnya tidak nyampe ke derajat kamu. Jadi mereka ada di surga tapi posisinya lebih rendah karena surga itu bertingkat-tingkat. Fayaqul, kemudian laki-laki ini mengatakan, ya Rabbi qad amiltu liwalahu. Ya Allah, sungguh aku melakukan kebaikan atau amal soleh bukan hanya untuk diriku tapi juga untuk mereka, keluargaku itu. Fayu maru bi ilhaqihim bihi, maka Allah memberikan perintah agar anak dan istri yang di bawah ini dinaikkan kemudian ditempatkan di tempat yang sama dengan suami atau ayah yang beriman ini. Jadi yang dimaksud dengan alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan hubungkan atau akan kami gabungkan anak cucu dengan bapak mereka yang soleh itu. Kisahnya seperti ini, orang masuk surga, nyari istri, nyari anak tidak ada, kemudian mengadu kepada Allah, ya Allah aku melakukan amal soleh itu bukan hanya untukku tapi untuk mereka juga. Akhirnya Allah ridho sehingga anak dan istri yang amalnya kurang ini dinaikkan, disatukan di satu tempat dengan bapak dan suami mereka itu. Sekarang mari kita urai dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Abbas ini. Pertama, surga ini adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan. Sebegitu nikmatnya sampai akal pikiran kita, panca indera kita tidak bisa menjangkau. Ketika Rasul ditanya, surga itu apa Rasulullah? Jawabannya adalah ma ainun ru'at wala udunun samiat wala khatara alal qalbil bashar. Surga itu keindahannya belum pernah dilihat oleh mata manusia. Kemerduannya belum pernah didengar oleh telinga manusia. Kelezatannya belum pernah terbayangkan dalam pikiran manusia. Jadi secara umum akal kita, mata kita, telinga kita nggak bisa menjangkau. Ini abstrak. Tapi bisa diyakini. Anda bisa meyakini dan Anda kalau hadir pada kesempatan kali ini berarti Anda ikut yakin surga neraka itu ada. Padahal secara panca indera itu nggak bisa dijangkau. Jadi kalau nanti ada orang mendengarkan Nisa Sabian nyanyi terus ya Allah merdunya kayak suara malaikat di surga, ngapusi itu. Ya merdunya merdu memang merdu, tapi kalau sampai mengatakan the angelic voice ini suara malaikat, alah lebay cah saiki do lebay-lebay tenan gitu ya. Anda nanti datang ke satu tempat wisata, pemandangan indah, ya Allah indah, subhanallah kayak di surga, ngapusi. Surga itu jauh berribu-ribu kali lipat lebih indah dari itu. Nah kalau kayak gitu dikalikan 1000 kayak apa, nggak ketemu, berarti kan Anda memang tidak bisa menjangkau. Nah orang kalau berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan, itu kan secara umum akan menikmati. Dan biasanya orang itu kalau sudah menikmati lupa sama orang lain. Itu ada bapak-bapak tahu di samping rumahnya ada pasar malam itu ya tega-teganya datang sendiri, istrinya nggak diajak kok gitu. Itu orang mijen itu gitu ya. Menikmati pasar malam aja nggak ngajak istrinya, takut nanti minta rambut nenek sama minta dinaikkan kemudi putar gitu, makan di WW gitu. Tapi ini tidak. Jadi ketika ada orang masuk surga, tempat penuh dengan kenikmatan, logikanya dia akan menikmati itu. Wong ini kenikmatan yang belum pernah terbayangkan dalam pikirannya dan dia sekarang berada di situ. Tapi dalam kasus ini tidak. Sa'ala an abawaihi wa zaujati wa waladihi. Begitu dia masuk surga, terus dia melihat semua kenikmatan yang luar biasa itu. Yang dia lakukan pertama kali bukan menikmati kenikmatan, tapi apa? Mencari istri dan anaknya di mana mereka. Berarti pesan moralnya apa? Bapak ini waktu di dunia dulu terbiasa melakukan aktivitas bersama-sama. Biasa ngobrol, biasa ngeteh bareng, biasa makan bareng, biasa jalan-jalan bareng. Jadi ketika menjalankan sesuatu sendirian tuh jadi aneh. Biasanya sama istri sama anak, kok ini aku mau sendirian jadi aneh berarti. Logikanya kan orang itu kalau
Dapat kenikmatan kan langsung dinikmati, apalagi ini kenikmatan surga, puncaknya kenikmatan. Tapi karena terbiasa bersama dengan keluarga, rasanya aneh kalau menikmati sendiri. Maka secara redaksional, idza dakhala rajul jannata sa'ala an abawaihi wa zaujati wa waladihi. Ketika orang itu masuk surga, yang pertama dia lakukan bukan menikmati keindahan dan kenikmatan surga, tapi mencari di mana keluarganya berada. Pesan moralnya adalah berarti dia biasa bersama-sama dengan keluarganya waktu di dunia dulu, menikmati semua kenikmatan hidup. Ini yang pertama. Kemudian satu keluarga, bapak, ibu, anak bisa jadi masuk surga tapi derajatnya berbeda-beda karena amal soleh mereka berbeda-beda. Innahum lam yablughu darajatan. Mereka ada di surga ini tetapi levelnya lebih bawah karena amal atau aktivitas atau amal soleh mereka tidak sampai di level kamu, itu nggak sampai. Jadi satu keluarga itu awalnya bisa masuk surga tapi berada di tempat yang berbeda-beda sesuai dengan kualitas amal soleh mereka. Terus akhirnya dia berkata, ya Robbi qad amiltu li walahum. Ya Allah, aku beramal soleh itu bukan untuk diri sendiri tapi juga untuk mereka. Jadi kalau sekarang aku masuk surga, kenapa tidak bisa kumpul sama mereka? Kalimat ini menunjukkan bahwa pada level pendidikan keluarga, seseorang melakukan amal soleh bukan semata-mata untuk dirinya. Jadi ketika Anda nanti menjadi seorang ayah, Anda sholat, itu bukan semata-mata karena Allah memerintahkan Anda sholat, maka Anda sholat. Bukan. Tapi agar Anda ketika sholat menjadi contoh bagi anak Anda, sehingga nanti kalau Anda nyuruh anak sholat, anak lebih mudah ikut karena Anda juga sholat. Anda bisa membayangkan bapak yang tidak sholat nyuruh anak sholat, tentu tidak mudah. Bapak yang tidak jujur nyuruh anaknya jujur, tentu tidak mudah. Jadi kalau Anda dalam kehidupan rumah tangga nanti merubah diri Anda menjadi orang soleh, Anda sedang menciptakan model untuk ditiru oleh anak. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam bagi orang bertakwa. Imam itu model yang ditiru. Dan Anda berniat rumah tangga menjadi imam bagi orang-orang bertakwa. Ada seorang ibu ketemu sama temennya. Ini temen jengkel ke. Kemarin pinjam uang 3 bulan sampai 3 tahun belum bayar. Ya. Ini jengkel ke. Jadi ngomongnya pinjam uang 3 bulan, ini 3 tahun ternyata belum bayar. Padahal itu kemarin uang yang kita pinjamkan ke dia, itu uang yang mau kita pakai untuk keperluan lain sebenarnya. Ada teman datang pinjam uang, kita bilang enggak punya. Akhirnya kita pinjamkan karena kita punya tabungan untuk bayar sekolah anak. Kan sekarang banyak nih sudah daftar, sudah diterima, tapi masuknya masih bulan Juni besok. Insya Allah besok bulan Juni saya doakan saja mudah-mudahan lancar, mau menyelenggarakan pendidikan pesantren. Saya rencananya mau bangun pesantren, pesantren keluarga dan pendidikan akhlak. Pesantren keluarga karena ternyata ada masalah-masalah keluarga yang tidak selesai di sesi konsultasi. Harus ada program lanjutan. Misalnya kemarin ada cerita itu, ada seorang ibu yang minta cerai dari suaminya, padahal anaknya 6, masih kecil-kecil. Akhirnya kita nasihati, mbok jangan cerai, wong anaknya masih kecil 6, kenapa mau cerai? Karena jengkel sama suami, jadi kalau ngomong kasar, kemudian kalau mendengar suara suami itu kayak tertekan gitu. Akhirnya dinasihati banyak, kesimpulannya apa? Ya sudah, saya akan mempertahankan rumah tangga ini. Sampai di titik ini kan sudah selesai, dia pengen pisah, tidak jadi pisah. Tapi dia bilang, saya butuh memulihkan energi, saya butuh merenung sebentar. Jadi saya minta sebulan saja nggak lihat suami, nggak dengar suara suami, karena itu yang bikin saya stres. Ini orang Jakarta nggak tahu dimijen sama enggak gitu ya, kasus begini tuh. Akhirnya kan dia harus ada tempat menyendiri selama 1 bulan itu, di situ mendapatkan pencerahan, pendidikan sampai nanti dia pulang ketemu suami lagi siap. Berarti kan tidak selesai hanya di ruang konsultasi. Ada yang memang harus disediakan tempat untuk merenung dulu, untuk hijrah dulu, untuk mendalami ilmu agama dulu misalnya. Nah nanti konsepnya seperti itu sama taman pendidikan akhlak. Sekolah yang fokusnya pada perubahan akhlak.
Oke. Nah, tentu menjadi sulit ya ketika sebuah keluarga yang biasa bersama ini kemudian masuk dan ternyata masuk surga tidak bareng. Kemudian dia mengatakan, aku melakukan amal soleh bukan hanya untuk diriku dan dirinya, bukan hanya untuk diriku tapi juga untuk mereka. Nah, ibu yang ketemu temannya tadi yang akhirnya uangnya untuk bayar sekolah 6 bulan lagi akhirnya dipinjamkan, kamu pokoknya 3 bulan bener ya, nanti mau saya pakai buat bayar sekolah anak lo. Dia bilang, ya insya Allah, demi Allah kamu orang baik, tidak akan pernah kulupakan kebaikanmu ini, bla bla bla. Namanya orang mau utangnya ya biasalah ngomong kayak gitu tuh. Akhirnya begitu 3 bulan kita datang, ternyata dia tidak bisa ditemui. Kalau datang ke rumahnya dia nggak ada, kalau ditelepon nggak diangkat dan macam-macam. Sampai akhirnya kita kalang kabut untuk bayar anak bayar sekolah anak yang aslinya sudah tersedia menjadi tidak ada karena dipinjam teman. Anda sifatnya menolong, Anda malah jadi masalah, bertengkar sama suami. Piye to dikandani duit ki disimpen aja dijileh-jilehke. Lah jarene 3 sasi kok ya kan ndek 6 sasi ndek ending sepeleng waktu 3 sasi, tiba nganti 3 tahun rong bayar. Hari ini ketemu sama orang yang jengkelkan itu. Niat hati pengen memaki-maki, jambak rambutnya, mengucapkan kata-kata yang pantas buat orang yang seperti ini. Begitu Anda ketemu orangnya, tiba-tiba Anda ingat bahwa anak Anda masih 4 tahun, 5 tahun, nggak ngerti logika berpikir. Ketika Anda ngonek-ngonek ke temen itu jambak rambutnya, mungkin ngepelak dia, anak nggak ngerti, ngertinya cuma mamanya jahat gitu kan. Kan nggak ngerti alasan apa mamanya, diterang-terangkan juga nggak mudeng. Akhirnya Anda memilih untuk tidak jadi maki-maki, tidak jadi nampar. Anda malah senyum, salaman, assalamualaikum, dan ngomong dengan pelan, nek duitnya seneng dan dibaleke. Maaf, itu berat banget sebenarnya. Tapi Anda melakukan itu dalam rangka memberi contoh agar anak Anda tidak niru Anda yang kalang kabut kayak nenek sihir itu gitu. Berarti Anda melakukan kebaikan-kebaikan dalam konteks rumah tangga itu bukan hanya untuk diri Anda, tapi untuk menjadi contoh bagi anak-anak Anda. Ini nanti bisa menjadi bergaining kepada Allah. Ya Allah, aku berbuat baik untuk diriku dan mereka. Nah sekarang kalau mau surga tempatnya beda-beda, apa maknanya? Maka Allah kemudian memberikan perintah kepada malaikat agar anak ini dan istrinya dijemput, kemudian diantar ke tempat bapaknya itu. Maka orang yang masuk surga suatu saat akan berkumpul bersama. Itu arti dari alhaqna bihim dzurriyyatahum. Jadi kalau orang masuk surga, insya Allah suatu saat akan berkumpul satu tempat. Nah ketika mereka sudah belum satu tempat, mereka ngobrol. Maka salah satu aktivitas yang nanti dilakukan oleh penduduk surga itu apa? Ngobrol bareng. Surat As-Saffat ayat 50. Fa'aqbala ba'dum ala ba'di yatasa'alun. Penduduk surga itu nanti salah satu aktivitasnya adalah duduk berhadapan-hadapan kemudian berbincang-bincang. Jadi begini logikanya. Kalau surga itu adalah tempat semua kenikmatan yang top markotop, paling maksimal berkumpul, berarti duduk bersama keluarga itu kenikmatan yang maksimal. Kenapa? Karena itu dilakukan penduduk surga. Penduduk surga nggak akan melakukan tindakan-tindakan yang remeh-temeh, yang lebay, yang nggak ada gunanya. Berarti duduk bersama keluarga itu termasuk kenikmatan yang luar biasa, karena itu termasuk yang dilakukan penduduk surga. Jadi jangan menganggap remeh. Ketemu keluarga, ngobrol, karena itu aktivitas penduduk surga. Oke. Kemudian yang kedua adalah surat An-Nisa ayat yang ke-19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Dan perlakukanlah keluargamu itu dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah keluargamu itu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, meskipun kalian tidak menyukai mereka, meskipun kalian tidak menyukai mereka. Kenapa? Fa'asa antakrahu syai'a,
wa yaj'al fi khairan katsira. Karena bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tetapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Jadi di sini ada perintah untuk memperlakukan keluarga dengan baik. Ya, memperlakukan keluarga dengan baik. Tetapi penjelasan para ulama berkenaan dengan memperlakukan keluarga dengan baik itu nanti sangat banyak penjelasannya. Tapi salah satu arti memperlakukan keluarga dengan baik adalah takhsisur rajuli juz'an min waqtihi li khulwati syar'iyati bi ahlihi. Jadi seorang suami yang mengkhususkan sebagian waktunya untuk keluarga. Jadi memperlakukan keluarga dengan baik itu nanti banyak penafsiran. Misalnya perbaikilah ucapan kamu seperti yang saya jelaskan bulan kemarin. Perbaikilah tindakan kamu, perbaikilah penampilan kamu. Itu salah satu cara berbaik-baik pada keluarga. Tapi salah satu terjemahan atau penafsiran dari perlakukanlah keluarga dengan baik adalah meluangkan waktu untuk dijalani khusus bersama keluarga. Jadi Anda nanti mendesain bagaimana dalam 24 jam itu barang seperempat jam, barang setengah jam, barang 1 jam itu memang waktunya untuk keluarga. Barang siapa yang bisa melakukan itu berarti dia memperlakukan keluarga dengan baik. Karena kebutuhan keluarga itu bukan cuma uang untuk beli makan, beli minum, tapi keluarga itu juga butuh ruangan untuk berkonsultasi kalau ada masalah. Ya, anakmu tadi di sekolah dibully sama teman-temannya sampai dia nangis. Terus sekarang kita mau ngapain ya? Bener? Ya bener ya. Udah besok saya tak ketemu ketua yayasan atau ketua kepala sekolah, saya sampaikan peristiwa ini. Jangan sampai nanti anak-anak yang lain juga dibully. Yang bully siapa namanya? Butuh ruang untuk ngomong seperti itu. Bukan diem-dieman tiba-tiba anak Anda bunuh diri karena malu dibully sama teman-temannya. Ayah anak kita tadi itu dapat amplop, setelah dibuka ternyata ada laki-laki bilang cinta sama anakmu. Gimana ya? Anda ngomong sama anak, sudah mau nikah atau belum? Nek sudah mau nikah orang ngasih amplop tak panggil ke sini. Karena Abi nggak mengizinkan kamu pacaran. Yang kamu cari itu bukan pacar tapi suami. Jadi kalau dia sudah cinta sama kamu, tak suruh melamar kamu sekarang. Sudah siap nikah atau belum? Belum ya, nek belum. Nggak usah ditanggapi, aku tak ngomong sama laki-laki itu. Jangan ganggu anakku baru sekolah. Nggak usah pakai cinta-cintaan kalau tidak berani menikahi. Itu butuh ruangan untuk ngomong seperti itu agar selesai. Orang meneng bae, ya biasa toh anak dhewe ayu kasing seneng. Lho piye toh? Ngerti-ngerti anak Anda dijak lunga kuwi mulih meteng karepmu kowe gitu. Butuh ruangan untuk bicara-bicara seperti itu dan itu perlu dalam 24 jam itu agar waktu seperti ini ada itu bagaimana? Maka laki-laki yang tidak punya waktu untuk keluarganya berarti dia belum memperbaiki keluarganya karena yang dia berikan cuma uang sama rumah. Loh, masalah-masalah ngerampunginnya kapan kalau tidak pernah dibicarakan? Jadi salah satu bentuk perhatian pada keluarga itu meluangkan waktu. Maka salah satu arti perlakukanlah keluargamu dengan baik apa? Luangkanlah sebagian waktumu untuk keluargamu. Saya pernah waktu itu didatangi oleh seorang akhwat, perempuan yang ikut ngaji, biasanya kita sebut akhwat, laki-laki yang ikut ngaji biasanya kita sebut ikhwan, mudah-mudahan ikhwan dapatnya akhwat. Ada akhwat dapatnya bakwan, ada ikhwan dapatnya penjual ya di pasar. Jadi ngopo to ngaji ukeh-ukeh nek sing mbok nikahi gurmu wong pituk model kaya ngono, ta sang ngaji wis ngopo. Nanti kan diperbaiki sambil jalan. Sebelum memperbaiki kamu istrimu hamil, banyak urusan, biaya sekolahnya Pak, seumur hidup kamu nggak bisa memperbaiki. Itu namanya posok kepedean. Sama perempuannya juga itu, kayak ngaji ngopo Mbak. Akhirnya ngelamar, dilamar wong lanang ra salat dadi bojone. Mengke kula dongake, dongakno, dongamu ora dikabul Gusti Allah. 15 tahun nikah bojomu tetep ra salat, lagi nangis mengko. Saya ketemu orang seperti itu, kuwi apa kekendeleng kowe kuwi. Enggak begitu cara menjalankan syariat Islam. Udah ngerti kayak gini ya diikuti ilmunya. Jangan terlalu berhusnudzon. Ada perempuan 15 tahun nikah, pakai jilbab besar, suaminya nggak sholat. Kok bisa toh Mbak? Anaknya 3, nikah 15 tahun. Kok bisa toh kamu pakai jilbab besar, di Ngeruki, kota paling terkenal di Indonesia, di Amerika gitu ya.
Jadi kalau orang sini nyari saya di Ngeruki nggak ketemu kebangetan, karena apa? Saya pernah ketemu wartawan Perancis dan Amerika aja nyari Ngeruki ketemu, masa antum orang Mijen nyari saya nggak Ngeruki, kebangetan mensing tidak mudeng map gitu. Gitu. Saya tanya, kenapa kamu bisa punya sosok seperti itu? Suaminya itu nggak sholat, suka mabuk, pakai tato lagi. Dia cerita, dulu dia bilang senang sama saya. Dan dia berjanji kalau nanti saya jadi istrinya, dia mau sholat Ustaz. Makanya saya sholat istikharah. Padahal waktu itu bapak saya sama ibu saya sama saudara saya semuanya menolak. Tapi saya istikharah Ustaz. Dan saya mendapatkan kemantepan dari istikharah. Mosok istikharah itu jawaban dari Allah, mosok salah kaya ngene. Sik ceritane istikharahmu piye? Jadi waktu itu saya sholat. Nah, habis dalam sholat, selesai sholat saya bermimpi Ustaz. Nah begitu bermimpi, dalam mimpi saya itu saya dipanggil seorang laki-laki. Kemudian saya nengok, begitu saya nengok kok orang itu yang memanggil saya langsung bangun dan mengatakan, oh berarti dia jodoh saya. Saya bilang, Mbak, kowe iki kesusu tangi. Bisa jadi tak, kamu tuh kalau belum bangun kamu nengok dia manggil terus Anda jawab apa? Ojo milih aku. Jane ngono, cerita lengkapnya itu ngono kuwi. Mosok istikharah kok melahirkan suami pemabuk seperti ini, nggak sholat 15 tahun nikah, ra mungkin istikharah salah. Kowe sing salah mengartikan istikharahmu. Saya ketemu beberapa orang yang merasa menikah dengan istikharah tapi salah. Kasusnya begitu. Saya bilang nggak begitu. Kowe jane wis seneng karo kono. Istikharah kowe tetep nikah karo kowe mengko tetep. Kan eneng wong tatuan bagus, ora sholat bagus kan eneng. Wong sholat rapat bagus ya eneng, lagi depan ini ada beberapa yang tidak bagus gitu. 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 Jadi meluangkan waktu untuk keluarga itu memberi hak sebenarnya pada keluarga. Berikan, luangkan waktu 24 jam itu lama. Banyak urusan diselesaikan dalam waktu 24 jam itu. Kalau sampai Anda tidak punya waktu untuk keluarga, terus ini perjalanan rumah tangga mau diapakan? Rumah tangga itu ada masalah dan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah itu dengan duduk bersama kok. Membicarakan masalah-masalah itu. Kalau Anda tidak punya waktu berarti masalah itu akan lewat. Akhirnya jadi bom waktu. Suatu saat meledak. Terus ketika Anda mampu meluangkan waktu untuk keluarga, berarti Anda sedang menciptakan kenangan tak terlupakan. Jadi ada masalah-masalah rumah tangga yang ternyata tidak selesai dengan dalil. Tidak selesai dengan dalil. Dan ketika bertemu dengan kasus-kasus tidak selesai dengan dalil, itu selesainya dengan mengingatkan kenangan-kenangan di masa lalu. Ada bapak-bapak pengen nikah lagi. Itu bukan cuma di Solo, di Mijen aja ada. Dan yang hadir ini mungkin beberapa juga berniat menikah lagi. Tema yang sensitif, bapak-bapak nek di mana-mana ngumpul ngomongan gur koyo ngono wae. Padahal saya bilang, poligami itu bukan untuk dibicarakan, untuk dilakukan. Mani porak ngono wae. Dibicarakan sana sini di WA mana ngono-ngono gur omongan wae ngapun seperti. Berbusa-busa nganti sing maca nganti bingung. Dia mau nikah lagi. Kenapa bapak menikah lagi? Ya saya sudah cukup secara ekonomi dan kan saya pengen membantu janda, kan banyak janda yang membutuhkan bantuan. Loh apa membantu janda harus dengan menikahinya? Itu tafsir mana itu? Kan Anda mencarikan pekerjaan, teman butuh pembantu, terus Anda udah teman saya bantu pekerjaan kamu. Itu yang membantu kok. Setiap bulan Anda dari Lazi Subulu Salam ngasih dia 1 juta sebulan, itu juga membantu kok. Jadi hanya orang-orang yang alirannya nggak tahu saya yang mengartikan membantu janda dengan sama dengan menikahinya itu ya benar salah satunya menikahinya, tapi tidak selalu membantu janda itu dengan menikahinya, nggak selalu. Saya penghasilan sudah cukup Ustaz. Sebulan berapa? 10 juta. Oh alhamdulillah, insya Allah cukup. Sudah berapa lama punya penghasilan 10 juta lebih itu? Ya baru 6 bulanan ini. Baru 6 bulan. Kalau menurut saya sih usaha itu kalau belum 5 tahun belum bisa dikatakan mapan. Kalau belum 5 tahun itu belum dikatakan mapan. Karena saya juga pengusaha. 5 tahun itu nanti ada karyawan yang tidak loyal karena tahu tempat ngambil barang dan tempat jual akhirnya ngambil sendiri. Ada karyawan konflik dengan karyawan yang lain.
Karyawan pertama kita tidak terlalu pinter, karyawan yang berikutnya pinter, posisinya sekarang di atasnya kan pertama, itu kan pertama nggak mau terima karena orang baru jabatannya di atas dia. Itu konflik-konflik itu 5 tahun mencukupi. Kemudian kebijakan pemerintah selama 5 tahun itu sudah ganti-ganti menteri, ganti-ganti bupati, udah ngerti. Jadi kalau menurut saya belum 5 tahun belum bisa dikatakan mapan. Ini baru 6 bulan. Jadi sebelum 6 bulan itu Bapak usaha apa? Ya serabutan Ustaz. Terus akhirnya memulai sebuah usaha. Waktu mulai saya langsung lancar, ya enggak Ustaz. Sampai 2 tahunan itu baru bisa lancar seperti sekarang. Nah, mulai dari sebelum punya usaha sampai sudah enggak lancar, itu Bapak tinggal di mana? Bagaimana kondisi istri? Ya ngontrak dari tempat satu ke tempat yang lain. Terus dulu waktu bikin usaha modalnya pinjam dari mana? Nggak pinjam sih Ustadz, istri saya yang gelang sama kalungnya dijual, nanti kemudian dibuat modal usaha saya. Nah selama belum mapan itu, kalau pas makan nggak enak, kalau beli baju untuk istri berapa lama? Lah kadang-kadang pas hari raya saja juga bajunya nggak bisa baru, makan ya sederhana sekali. Wah istri Anda hebat. Merenung, iya sih. Mosok sekarang begitu perjuangan istri terus Anda tinggal saja langsung nikah hanya karena ketemu sama mantan pacar pas reuni gitu kan. Terus apa Bapak nggak punya kenangan ketika pas makan nggak ada yang dimakan terus akhirnya usul ya udah kita puasa saja. Hanya lama merenung akhirnya apa? Pun boten sido gitu loh. Padahal mau dikai dalil, ketemu dalil fangki humato balakum minani sa'mas nabatullah darurat fasih, lebih fasih daripada saya. Tapi begitu diingatkan peran istri pertama bla 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 bla, sebelum ini mapan jangan lakukan dulu karena salah satu tanggung jawabnya pernikahan itu adalah menafkahi keluarga. Nggak jadi Pak, padahal nek dikai dalil dek ngetokke dalil liya. Begitu disuruh mempotret kenangan-kenangan masa lalu selesai. Saya ketemu anak yang tidak pakai dalil, dia bekerja langsung pulang ditinggal pekerjaannya karena ibunya sakit. Orang Klaten ke Bandung, merintis usaha, bertahun-tahun nggak berhasil. Sampai suatu hari berhasil. Berhasilnya sederhana. Dia dikurumi kerupuk dari Boyolali, dia olah, digoreng, kemudian dibungkuskan di plastik kecil-kecil, kemudian dititipkan ke warung. Kalau warung ditutupi lebih dari 100 warung kan jadi uang. Udah dia mulai menikmati usahanya begitu tiba-tiba dia mendengar kabar ibunya sakit, langsung pulang. Usaha dititipkan sama temennya ditunjukkan bagaimana cara mengolah barang, di mana tempat-tempat menitip, nanti keuntungan dibagi 2. Dia langsung pulang, pas pulang saya pas ngisi pengajian di situ dia ikut pengajian. Wajahnya kan berbeda, jarang datang kok. Loh, kamu siapa? Saya orang baru, saya orang mana? Ya orang sini, tapi saya kerja di Bandung. Terus kerja apa? Dia cerita seperti itu. Terus kamu kok di rumah kenapa? Ibu saya sakit. Terus ya saya harus merawat karena saya tidak bisa memaafkan diri saya kalau nanti sampai ibu saya meninggal saya tidak ada di sampingnya. Sekarang usaha apa? Ya baru merintis jualan soto Ustaz. Lah kok kamu berpikir begitu? Ya karena waktu saya sakit saya melihat ibu saya merawat saya, menunggui saya, cari utangan buat biaya pengobatan saya. Itu terekam dalam benak saya. Dan saya tidak bisa memaafkan kalau sampai ibu saya sakit saya tidak merawat di sisinya. Jadi kenangan-kenangan itu akan terekam dalam benak kita dan pada suatu saat itu akan muncul untuk mengimbangi kesombongan akal kita dan kekakuan hati kita. Munculnya apa? Kenangan-kenangan itu. Persoalannya kalau Anda tidak pernah bersama dengan keluarga, yang diingat dari Anda apa? Pas anaknya sakit, bapaknya malah mancing. Jadi jangan salahkan kalau bapaknya tua nanti sakit, anaknya nggak ada nengok. Kenapa? Karena kenangan dirawat itu nggak ada. Jadi kadang-kadang saya ketemu sama orang tua yang marah-marah sakit kok anak-anaknya nggak pernah nengok. Sepertinya kasihan, tapi tidak. Dia sedang memetik buah dari perbuatan sendiri karena Allah Maha Adil. Ketika tanya sama tetangganya, iya sih. Wong dulu waktu anaknya lahir di rumah sakit aja sampai pulang bapaknya belum sekalipun nengok ke rumah sakit. Ada kasus begitu. Istrinya melahirkan sampai pulang ke rumah itu bapaknya nggak nengok di rumah sakit, nyuruh adiknya sama ibunya kok. Jadi suatu saat kalau kamu sakit anakmu nggak nengok, jangan salahkan, kamu sedang memetik buah perbuatanmu sendiri. Allah itu Maha Adil, nggak mungkin salah. Jadi kalau Anda tidak pernah punya waktu untuk keluarga, yang diingat dari Anda apa?
Maka kalau Anda meluangkan waktu untuk keluarga, banyak yang bisa diingat. Itu pernah dilakukan survei di Amerika, apa yang kamu ingat dari orang tuamu? Semuanya menjawab, waktu bersama keluarga. Saya pernah diajak renang sama bapak saya, ternyata gaya batu, hampir tenggelam, hampir mati, terus selamatkan tetangga. Itu sampai mati ingat yang kayak gitu tuh. Saya pernah diajaki motor sama tetangga, bapak saya ternyata malah nabrak pagernya tetangga. Oh, nganti mati eling kayak ngono kuwi. Itu loh, saya pernah diajari roti sama ibu saya, ternyata gosong semua. Ingat yang kayak gitu-gitu tuh ingat. Saya pernah waktu saya sakit, ibu saya nunggu di samping saya teklak-teklu sepanjang malam nggak tidur. Itu ingat. Tapi kalau Anda dan keluarga tidak pernah bareng, yang diingat apa? Maka kalau Anda bisa merancang kebersamaan dan keluarga, Anda sedang menciptakan momen-momen indah yang terkenang sepanjang hayat mereka. Dan itu tidak lama. Jadi sebelum anak kita nanti SMP masuk pondok, sekarang kalau ada waktu sama anak, jalani gitu. Kadang-kadang orang tua itu mau anaknya mau ngumpul aja, dia tidak mau. Begitu tahu-tahu udah gede masuk pondok, wes anaknya yang pondok, bapaknya yang ngomong nanti gede. Kui bapak kui yo, ini tidak ada kenangan-kenangan yang bisa diingat dari kebersamaan mereka. Akhirnya Pak, hubungan mereka kaku. Ya, jadi itu adalah inti menikah, itu kebersamaan sampai nanti dilanjutkan ke surga. Hak keluarga itu salah satunya dibersamai, kemudian kenangan yang tidak terlupakan. Saya sendiri kalau disuruh cerita tentang orang tua saya, ya otomatis yang saya ceritakan kan waktu-waktu bersama orang tua. Kemudian ketika Anda bisa mengatur kebersamaan keluarga, merancang, berarti Anda bisa menempatkan semua pada tempatnya masing-masing. Karena kita menjadi hidup itu nanti banyak aktivitas yang harus kita jalani. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore Anda menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Anda dibayar untuk itu dan itu amanah. Maka lakukan jam 8 pagi jam 4 sore untuk urusan kantor dan pekerjaan saja. Jangan urusan yang lain kecuali pas istirahat. Kayak gini tuh orang-orang ngaji juga baca yang tidak paham, Pak. Kita punya karyawan orang ngaji loh, pas jam kerja malah update status, malah buka promo jualan online 12 gitu loh. Kalau mau melakukan itu di jam istirahat, jangan di jam kerja. Di jam kerja kamu dibayar, sayang. Kamu ngajinya sampai di mana sih? Jam 4 sore pulang, sampai di rumah setengah jam, jadi 4:30 sampai di rumah. Anak-anak belum pulang, ikut sekolah full day school, ikut jemputan. Jadi sampai rumah nanti sekitar jam 5. Berarti sekarang Anda di rumah jam 5 sampai 4:30 sampai jam 5 itu bersama istri. Berarti ini waktunya buat ngobrol sebagai suami istri. Ada waktu setengah jam ngobrol loh. Begitu jam 5 datang anak-anak sampai 5:30, Anda punya waktu setengah jam bersama anak-anak. Jadilah bapak di situ. Gojek-gojek, ngajak jalan, sepeda motoran keliling-keliling kampung, atau sapi-sapian. Ya Anda telungkup, membungkuk, kemudian nanti anak-anak naik di atasnya. Tidak apa-apa, Rasul saja dipakai sapi-sapian oleh Hasan dan Husain. Sampai ketika sholat itu lama sujudnya, sampai sahabat Nabi aja nungul, kok suwe mentok gitu loh. Begitu selesai sholat nanya, ya Rasulullah, tadi kok sujudnya lama banget, apakah turun wahyu? Tidak. Lah kenapa? Cucuku main di atas punggungku, maka aku biarkan mereka sampai selesai. Lah kuwi eneng koncone jenengan lho, mulih saka kantor anake wis bengok-bengok, ayah pulang, langsung diinggirkan. Minggir, ayah capek. Halah gaya. Pilihan RT ra kepilih lek gaya men capek ra ndedet iki kowe kuwi. Wis muni capek ra ndedet. Anaknya disingkirkan, coba. Padahal itu nanti cuma setengah jam, cuma 1/4 jam, dan itu akan diingat oleh anak Anda sebelum dia masuk pondok. Tidak punya waktu lagi bersama Anda. Apalagi dengan sapi-sapian dipoto, antaranya sapi harus numpak, ya podo rupane dek dadakan. 5:30 Anda bilang, sudah, kita siap-siap sholat maghrib. Anda mandi 10 menit cukuplah. Kemudian nanti Anda sholat maghrib, kemudian baca Quran sampai sholat isya. Di situ Anda berperan sebagai hamba Allah yang beribadah kepada di jam ibadah, khusyuk.
Selesai sholat isya Anda ngomong sama istri, Dek, ayo makan bareng sama keluarga. Siapkan ya. Istri Anda merasa, oh aku di rumah ini berarti punya tempat. Aku ibu bagi anak-anakku dan aku ratu di rumah ini. Dia siapkan makanan. Terus manggil anak-anak, Mas, adiknya diajak yuk makan bareng. Anak-anak Anda dipanggil. Dia merasa bagian dari keluarga itu. Aku kakak pertama, itu kakak kedua. Hanya Anda makan bareng. Di situ Anda berperan sebagai pemimpin keluarga. Selesai makan Anda bilang, Dek, anak-anak ditemani belajar ya sampai nanti tidur. Aku tak berangkat rapat RT dulu. Malam ini ada undangan rapat RT. Anda datang ke RT menjadi anggota masyarakat. Ikut usul. Perhatikan rapat dengan baik, bukan cuma pindah tempat karena kalau di rumah disuruh ngajari anak sekolah, pelajar sekolah mumet akhirnya pindah alasannya rapat RT. Tapi mojok kemudian tertidur dan makan snacknya double. Allahu Akbar, iki koncomu apa malah kowe? Nanti begitu selesai rapat tete nanya, tadi rapatnya sudah selesai, sudah ini sudah bubar. Keputusannya apa? Besok minggu ada kerja bakti. Ora cocok, sok minggu aku jagong ora eneng kerja bakti. Nek ora gelem kerja bakti mau rapato usulo ya mukidi angel tenan tuturanmu kuwi gitu. Usul. Jangan pas rapat enggak usul, diem tapi di luar rapat gembosi. Ada enggak model-model kayak gini? Banyak. Ada enggak orangnya ikut pengajian pagi ini mudah-mudahan segera sadar. Itu bukan cara yang baik menjalani hidup. Pulang sampai di rumah, lampu masih nyala. Dek, mbok kalau lampu itu tidak digunakan dimatikan. Sekarang tap listrik itu naik loh, Dek. Loh gimana Thomas? Tadi setelah kamu berangkat rapat itu Bapak Ibu datang. Oh, berarti Anda sekarang berubah jadi menantu. Istri Anda itu cantik, solehah, sarjana. Mulai dari lahir sampai sarjana itu bapak mertua Anda sudah menghabiskan uang puluhan sampai ratusan juta. Anda cuma menukar dengan seperangkat alat sholat, ngerti ra? Hitungan cucuk, ra cucuk dadi bojomu kuwi. Aku ngentekke duit puluhan juta gur mbok ganti seperangkat alat sholat. Berarti Anda harus terima kasih sama mertua. Mertua sudah membiayai istri Anda sampai jadi sarjana, pinter jadi ibunya anak-anak Anda. Dia taat kepada Anda berarti menjadi istri yang soleha. Maka ucapkan terima kasih. Wujudnya apa? Anda ngomong sama istri, tak tunggu di ruang tamu ya Bapak Ibu suruh keluar nanti saya tak ngobrol sama mereka. Anda ngobrol menjadi menantu. Setengah jam atau 1 jam Anda ngobrol kemudian bilang Bapak Ibu saya mau tidur istirahat besok kita ngobrol lagi ya sekarang kita cukupkan pembicaraan sampai di sini. Anda jadi diri sendiri memulihkan tenaga yang terkuras kemudian istirahat dengan baik. Besok habis sholat subuh ternyata pintu rumah Anda diketuk, dok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa? Bapak mau pinjam mobil bisa enggak? Bapak saya sakit harus segera saya antar ke rumah sakit. Monggo. Anda jadi tetangga. Jadi hidup itu seperti itu. Kapan kita bekerja ada waktunya, kapan beribadah ada waktunya, kapan menuntut ilmu ada waktunya, kapan berperan sebagai pasangan bagi pasangan kita ada waktunya, kapan berperan sebagai orang tua ada waktunya, kapan berperan sebagai anak yang harus berkunjung ke orang tua juga ada waktunya. Jadi kalau Anda bisa memasukkan waktu bersama keluarga dalam aktivitas harian Anda berarti Anda bisa ngatur hidup Anda. Kalau tidak mumet. Banyak orang itu nggak bisa ngatur. Wayai kerja malah tadi buka onlinean, gitu, WA-an, update status yang ra penting-penting. Wayai nyang omah kudune ngomong karo bojo malah nggarap gawean kantor. Lu piye coba mumet ora kowe? Ya wayai rapat ngantuk, gitu kan? Wayai eneng tanggane ada acara nggak datang ke rapat RT atau ke tetangga. Jane uripmu piye to? Angel mentu nglakoni urip model kowe kuwi. Jadi diatur semuanya karena semua ada waktunya masing-masing dan di antara waktu yang kita jalani adalah waktu bersama keluarga. Kemudian ketika Anda nanti melakukan kebersamaan dengan keluarga, Anda bisa melakukan komunikasi secara bertahap dan juga menghilangkan perasaan terasing. Jadi saya menemukan ada beberapa orang, anaknya orang kaya, itu rumahnya
sama masjid ini gede lagi Pak. Tapi dia merasa di situ terasing. Kenapa? Karena ketika dia rumah bapaknya nggak ada, ibunya sibuk. Jadi dia tuh, saya tuh sini jane apa sih, nggak pernah bersama-sama dengan penghuni rumah ini. Akhirnya dia dekatnya malah sama pembantunya, karena yang saya ditemukan tiap hari pembantunya. Lah kalau Anda di rumah itu makan bareng, Anda panggil istri, Anda panggil anak-anak, itu membuat mereka merasa tidak terasing karena punya akar di keluarga itu. Buktinya apa? Mereka sering beraktivitas di situ. Nah, mereka merasa tidak terasing, terhubung dengan keluarga, terus Anda melakukan proses komunikasi. Komunikasi yang ajak setiap hari. Misalnya Anda memilih acara makan malam, Dek, nanti setelah mulai hari ini setiap kali selesai sholat isya kita makan bareng ya. Anda milih aktivitas makan bareng sebagai kebersamaan, maka kalau itu dilakukan setiap hari, tema-tema komunikasinya akan mulai mencair sehingga tema-tema kecil bisa dibicarakan. Tehmu itu enak loh Dek, tapi coba sekali-kali nanti ganti tehnya pakai gula batu ya. Kalau gula pasir ini enak sih, tehnya enak, tapi manisnya kurang mantap. Coba nanti diganti dengan gula batu. Oke. Terus nanti isinya lihat suaminya, ngapa lihat-lihat aku? Ya, di sini sudah mulai ada uban loh ya. Bulan kemarin belum ada. Ya, hati-hati berarti sudah tua, jangan macem-macem loh ya. Nanti pas macem-macem pas mati dosamu su'ul khotimah loh ya, misalnya gitu ya. Itu ngobrolnya kayak gitu-gitu itu loh. Ada suami itu jarang ngobrol, sekalinya ngobrol langsung gede. Ya, anakmu hamil, padahal orang tahu nikah ke, udah langsung bingung dewe. Dek, duduk sini, aku mau ngobrol. Apa ya? Nek aku nikah meneh piye? Oh, langsung tema-tema gede gitu loh. Mbok tema cilik-cilik kenapa? Agar nanti ringan menjalani kehidupan rumah tangga. Kan ini menjadi katalisator, menjadi oli yang bisa membuat roda bergerak tanpa berdenit-denit bunyinya. Dan itu baru terjadi kalau Anda memang memiliki waktu untuk melakukan proses ini. Melakukan komunikasi secara bertahap dan menghilangkan keterasingan anggota keluarga. Terus kalau Anda bisa melakukan kebersamaan dalam keluarga, Anda akan menerapkan peribahasa sekali merengkuh dayung 2-3 terlampaui. Anda duduk mengelilingi meja makan, adegannya ada piring, ada lauk sayur, kemudian dimasukkan ke situ. Cuma makan bareng, adegannya kalau difoto. Tapi di situ Anda melakukan fungsi-fungsi evaluasi keluarga, memimpin keluarga, dan itu tadi melakukan banyak kebaikan. Sambil makan, Anda bisa mengajari etika dan tata krama. Rasul pernah makan bareng dengan sahabat, di situ ada Umar bin Abi Salamah, anak tiri Rasul. Karena Rasul menikah dengan Ummu Salamah, ibu dari anak ini. Begitu melihat anak itu cara makannya tidak benar, maka Rasul mengatakan, ya gulam, idza akata fasamilah. Kalau makan itu baca bismillah. Kalau makan itu pakai tangan kanan, dan kalau makan itu ambil yang paling dekat. Jadi adegannya makan, tapi esensinya tak memperbaiki etika. Dok, kemarin Abi lihat kamu tuh minum es teh sambil jalan ya, enggak bisa ya Dok, nek minum itu sambil duduk ya, baca bismillah. Saya pernah lihat orang pakai kerudung mlaku karo koncone, kuwi mangan karo mlaku, gak sing dipangan nek pisau apa sing larang, gur tahu. Jadi ngotanggo kresek isine tahu ku wong jilbaban telu, itu karo mlaku karo mangan. Allahu Akbar. Iki mesti bapak era tahu ngajak ngomong carane. Sambil makan Anda bisa menelusuri minat dan bakat. Kak, kamu kan kelas 3 nih ceritanya. Nanti kalau habis kelas 3 mau lulus mau lanjutkan kemana? Aku juga masih bingung ya, karena aku lemah di matematika. Kemarin nilaiku aja 5 ya matematika itu. Anda tersenyum. Kenapa ya tersenyum? Podol ya, aku ndak ben yo elek matematikaku. Tapi bapak bisa beli rumah, bapak bisa beli mobil, nyekolahkan kamu. Berarti hidup tetap akan berjalan meskipun matematikamu jelek. Nanti sekolahnya nggak ada matematikanya. Ada toh ya? Ada no. Apa? Pesantren. Jadi ustadz yang bukan jurusan aliyah atau sanawiyah, yang jurusan mu'alimin itu nggak ada matematikanya. Matematika juga matematika sederhana agar nanti kalau bagi warisan gampang. Itu hitungannya gampang, setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, gampang. Orang nganggo perkalian desimal, akar pangkat, kalkulus. Orang ngitung jajaran genjang karo segitiga luasnya berapa, ra kanggo.
Atau kamu mau jadi chef, pintar masak. Ada teman saya itu jadi chef di Amerika, itu sebulan bisa ngirim isinya 35 juta sebulan. Berarti gajinya lebih dari itu, karena dia pakai juga untuk hidup di Jakarta, di Amerika. Dia kasih istrinya itu sebulan ditransfer itu 35 juta. Kamu kalau jadi chef, yang penting meracik bumbu, pinter komposisinya, pinter masak, enak. Kamu nggak perlu tahu 1 on berapa gram, nggak perlu tahu. Kamu cuma datang ke toko penjual bahan-bahan roti dan bilang sama mbak penjualnya, mbak beli maizena 1 on, biar dia yang nimbang. Kamu nggak tahu 1 on berapa gram, rak penting. Jadi siapa bilang hidup harus dengan matematika? Orang yang matematikanya pintar pasti masa depannya cerah. Siapa bilang? Nggak apa-apa, nggak ada matematika. Besok sekolah terus jadi chef atau jadi ustadz, atau ustadz yang pintar masak, atau chef yang bisa dalil, terserah. Gitu. Anda bisa menelusuri itu sambil makan. Anda lihat anak perempuan Anda, Dok. Tadi pas akad pagi di Masjid Jami' Jatisari itu bapak ketemu sama temen, kayaknya kok ngajak besanan. Anaknya baik loh, Dok, laki-laki gagah, ganteng. Kamu sudah siap nikah atau belum? Itu sambil makan besanannya begitu, Pak. Ya, di masjid sebelah sana sekarang ada pengajian loh ya. Oh iya, tapi hati-hati loh nak, tidak semua pengajian baik. Ada pengajian yang ternyata aliran sesat loh nak. Orang-orang Syiah, orang-orang yang mengikuti aliran sesat kayak Lia Aminuddin yang mengaku sebagai titisannya malaikat Jibril, atau orang yang mengikuti pengajiannya Ahmad Musodek karena mengajari sholat pakai bahasa Indonesia, itu aliran sesat. Meskipun pengajian jangan kamu datang. Anda bisa sesat sambil makan. Anda bisa mengajari kepedulian. Mas, kamu kalau setiap hari dikasih uang saku ibumu berapa? 20.000 ya. Oke, nanti 20.000 itu kalau kamu jajan 15.000 sampai 18.000 aja. Sisanya 2.000 sampai 5.000 kamu tabung. Jadi nanti kalau ibu pengen apa-apa bisa beli pakai uangmu sendiri. Termasuk nanti kalau kamu mau bantu Rohingya, bantu Suriah, nggak usah minta ayah. Kamu bisa ambil tabung sendiri. Anda bisa ngajari kepedulian dan kemandirian finansial sambil makan. Bahkan Anda bisa ngajari keadilan sambil makan. Ini ada daging sisa Idul Adha kemarin diiris jadi empal, lah qadarullah kok 2, tersisa 2, yang satu kecil yang satu besar. Anak Anda laki-laki 2 rebutan yang besar. Anda nggak bisa ngomong kowe sing gede ngalah mas, mesake adikmu sing cilik. Nek modelmu didik kaya ngono, mesake mase. Judulnya apa? Kutukan menjadi sulung. Karena gara-gara dek jadi mas kon ngalah seumur hidup. Terus adine nakal tenan. Kenapa? Mesti ku dimenangke. Ada loh orang tua mendidik model begini, masih kudu ngalah. Terus gimana Ustadz? Itu daging yang kecil Anda bagi jadi 2, daging yang besar Anda jadi 2 bagi. Terus Anda bilang, ambil yang kecil 1, yang besar 1. Di mata anak-anak Anda bapak yang adil. Itu kesimpulan didapat dari makan bareng. Jadi Anda bisa mengarahkan keluarga, bisa mengevaluasi keluarga sambil makan adegannya. Jadi bersama dengan keluarga itu kita bisa menggali banyak. Kita bisa mengarahkan. Jadi kalau Anda tidak punya kebersamaan, Anda kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masalah, Anda kehilangan kesempatan untuk membangun komunikasi, Anda kehilangan kesempatan untuk memberi solusi-solusi. Anda bahkan kehilangan kesempatan untuk mengontrol keluarga. Tahu-tahu putri Anda pulang dalam keadaan hamil. Lah, kan selama ini dia sudah punya tanda-tanda asik sendiri ketika yang lain makan dia di kamar main game. Karena Anda tidak terbiasa makan bersama, Anda membiarkan itu. Nah, begitu dibiarkan lama-lama dia makin jauh menyimpang, Anda tidak sadar. Begitu sudah jatuh penyimpangannya besar, Anda baru bisa istighfar sambil nangis. Sudah terlanjur. Jadi kalau Anda setiap hari bersama keluarga itu kalau ada penyimpangan mesti akan segera ketahuan. Kenapa? Karena setiap penyimpangan itu mesti meninggalkan jejak yang tidak baik. Karena itu maka kita nanti akan menemukan dalil-dalil di mana Rasulullah ketika berada di rumah itu Rasul memerankan diri sebagai keluarga, sebagai suami atau sebagai ayah. Jadi nanti ketika di rumah itu Rasul ya waktunya dipakai bersama keluarga. Kenapa tadi saya katakan makan? Karena ada dalilnya berbunyi begini.
kulu jami'an wala tafarraqu fa inal barakata ma'al jamaah. Makanlah bersama-sama dan jangan sendiri-sendiri, karena dalam makan bersama ada barokahnya. Misalnya Anda secara keuangan sulit, itu Nabi mengatakan makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Coba Anda beli Indomie 2, Anda masak jadi 1, Anda bagi menjadi 3 piring. Nanti kenyangnya hampir sama kok dengan ketika itu dimakan cuma 2 orang. Itu salah satu barokahnya makan begitu. Makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Belum lagi tadi keberkahan karena kita bisa melakukan kebersamaan, kemudian melakukan aktivitas mengelola keluarga itu tadi. Maka pilihan paling mudah untuk membangun kebersamaan dan keluarga itu memanfaatkan salah satu jadwal makan untuk makan bersama keluarga. Itu paling mudah. Nanti ada yang lain, Anda mau sepedaan bareng, mau renang bareng, mau ke toko buku bareng, mau pameran bareng, mau apa masak-masak bareng, mau cuci-cuci bareng, mau membersihkan kebun bareng, itu pilihan. Tapi yang paling mudah adalah menetapkan salah satu jadwal makan untuk bersama keluarga, karena di situ ada hadisnya, makanlah bersama-sama, jangan sendiri, karena dalam makan bersama ada barokahnya. Riwayat Ibnu Majah. Aisyah mengatakan, kuntu asrabu wa ana haidun wa unabiluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala modifiyah. Aisyah mengatakan, aku pernah minum dari satu tempat minum, kemudian aku berikan kepada Nabi tempat minum itu. Kemudian Nabi meminum dari tempat yang sama, tapi beliau meletakkan bibirnya di atas bibirku. Ini misalnya kalau saya minum, ini kan ada bekas bibir saya di sini kan. Nah, sama Aisyah bekas bibir sama gelasnya itu diberikan sama Rasul. Rasul minum dari gelas yang sama. Ternyata Rasul mencari di mana bekas bibirnya Aisyah tadi, kemudian minum menempelkan bibir beliau di bekas bibirnya Aisyah tadi. Kan sampai jadi lagu itu. Hingga Rasul minum dari bekas bibirmu. Jangan ngerti berarti rata ngomong ke lagu-lagu rapopo. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaqiu fi hajri wa ana haidun tsumma yaqra'ul Qur'an. Pernah Rasulullah di rumah itu menyandarkan kepalanya di pangkuanku dalam keadaan aku sedang haid, kemudian beliau membaca Al-Qur'an. Jadi untuk memanfaatkan kebersamaan, salah satu aktivitas yang Rasul adalah Rasul membaca Al-Qur'an dengan meletakkan kepalanya di pangkuan Aisyah. Saya mau tanya sama bapak-bapak di sini, pernah nggak seperti itu? Ini kelakuan Nabi Anda loh ya, yang harusnya dicontoh. Jadi nanti malam, Bu, dirayu bapak, Mas, kowe maca Quran, ning adegane apa? Kepalamu di pangkuanku, niru Nabi ya, kan entuk itibak karo pahala. Minimal sekali sebelum maut menjemputmu, ngono lho Mas. Maksudnya sebelum Anda mati minimal pernah praktek ini sekali aja. Kenapa? Nabi melakukan itu bersama Aisyah. Membaca Al-Quran dengan meletakkan kepala beliau di pangkuan Aisyah. Warawat as-sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala wa wasaimun. Faqal inna qublata lang tangkudul wudu wa la tuftiru shaim. Wa qala ya Humairah inna fi dinina sa'atan. Pada suatu hari Rasulullah mau berangkat ke masjid dalam keadaan sedang berpuasa, dan tiba-tiba beliau menciumku, kata Aisyah. Begitu melihat Aisyah bingung, kok dicium wong dalam keadaan puasa. Rasul mengatakan, sebenarnya mencium itu tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan puasa. Berarti Rasul dalam keadaan berwudhu. Berarti Rasul kalau berangkat ke masjid sholat itu wudhunya dari rumah dan tidak membatalkan puasa. Wahai Humairah, sesungguhnya dalam agama itu ada kelapangan. Nanti kalau Anda cari hadis ini, ya, itu temanya tentang kemampuan pengendalian diri. Jadi laki-laki sedang berpuasa itu boleh nyium istrinya, tapi nyium tok sebagai tanda kemesraan, bukan nyium nafsu. Berarti nyiumnya jangan di bibir. Kalau Anda nyium di bibir, baru langsung kelaminnya dibuka, rain untuk batal kabeh. Gitu. Maka Rasul nyium aja untuk pamit mau berangkat ke masjid. Begitu Aisyah kaget, lo kok dicium? Rasul mengatakan, ciuman itu tidak membatalkan wudhu, ciuman itu tidak membatalkan puasa. Dalam agama kita ada kelapangannya. Berarti mencium istri itu sunnah Nabi. Nah, siapa di antara bapak-bapak ini kalau pamit mau pergi cium, Bu? Anda pengen nggak
Kalau bapak pergi itu adegan terakhir adalah mencium Anda. Dek, aku tak mangkat cek nyang kantor ya. Nggih Mas, dikit ditur ketekan ngarep lawang. Nanti suami Anda cium bibir jangan bibir lah. Ya, cium pipi Anda kanan kiri atau kening Anda, terus nanti Anda cium tangan suami. Wis to, sakinah nek wis ngono kuwi. Emang kenapa? Cium istri sendiri halal kok. Yang ketawa itu artinya iri tanda tak mampu. Asal Anda nyiumnya jangan di jalan, di rumah, di kamar orang nggak tahu, kenapa juga. Rasul mencium Aisyah, mau berangkat ke masjid aja mencium Aisyah, Anda berangkat ke kantor nggak pernah cium. Ibu-ibu jujur, mau nggak dicium sama suami? Sendiri, jangan suami orang. Itu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu ana jarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farisian kana thayyibul maraq fa sunna ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma jaa yad'uhu faqal wa hadhihi li Aisyah qala la faqala Rasulullah sallallahu la. Rasul dulu pernah punya tetangga seorang Persia, Iran, pinter membuat kuah. Jadi memasak kuah yang enak ini satu keterampilan tersendiri. Karena ada warung soto jejer-jejer, isinya sama kok, tokolan sama irisan daging ayam atau daging sapi kok. Kenapa yang sini laku, yang sini kurang laku? Karena yang situ kuahnya enak. Nah Rasul pernah punya tetangga orang Persia pinter membuat kuah. Suatu hari dia masak khusus untuk Rasul. Kemudian datang Rasul dan mengundangnya untuk makan di rumahnya. Mari makan ke rumah saya Rasulullah. Rasul sedang di rumahnya Aisyah. Kemudian berkata kepada tetangganya itu, wahadihi, lah istriku ini gimana, kamu undang atau tidak? La, tidak. Kalau begitu tidak usah. Fa'ada yad'uhu. Dia datang lagi untuk yang kedua kalinya dan mengatakan, Rasul makan di rumah saya sudah masak untuk Anda. Wahadihi, istri saya kamu undang enggak? Tidak. Kalau begitu enggak usah. Sampai ketiga kalinya, kemudian Rasulullah mengatakan, istriku kamu undang juga? Ya. Akhirnya Rasulullah ngajak Aisyah makan di rumah tetangganya itu. Riwayat ini menunjukkan bahwa undangan secara umum wajib didatangi, tapi kalau khawatir menimbulkan madharat tidak datang tidak apa-apa. Rasul diundang makan, padahal dalam hadis yang lain undangan itu wajib untuk didatangi. Tapi karena ditakutkan menimbulkan madharat, mosok istri di rumah tengah-tengok kita malah makan enak di rumah tetangga, karena nanti malah menimbulkan masalah. Nabi memutuskan tidak memenuhi undangan itu. Istriku kamu undang makan enggak? Tidak. Kalau gitu enggak usah. Sampai 3 kali akhirnya Aisyah juga diundang, hanya Rasul makan di rumah tetangganya. Ini menunjukkan bahwa Rasul pengen menikmati saat-saat makan itu bersama istri. Bahkan ketika makannya di luar rumah, di tempat undangan temannya itu, tetangganya itu. Berarti sekali-kali dalam makna kebersamaan itu nanti boleh loh bapak itu ngajak istri makan di luar. Anda bilang sama istri, Bu, rasa masak, kesel toh, capek toh, udah nanti makan di luar saja. Saya yakin ibu-ibu seneng toh. Seneng toh Bu? Loh, Anda lihat tidak betapa semangatnya mereka mantuk-mantuk itu. Senang. Tapi kalau nggak hati-hati ini dia menimbulkan masalah. Kenapa? Karena perempuan itu makhluk emosional. Ketika dia sedang sangat sedih, sangat marah, dan sangat senang, itu menggunakan kata yang tidak sesuai dengan kamu, saking senengnya. Maka begitu istri sudah siap, Anda bilang, wes siap, mak menyang jogo, siap, ayo cepet. Anda ngomong, makan apa? Terserah. Terserah versi istri apa? Ayo nang cepet keluar. Kapan lagi punya kesempatan berdua dengan kamu? Kalau bisa di luar yang lama, nanti milih makan apa sambil jalan. Terserahnya mereka begitu. Yang nang metu kok ndang mlaku. Tenek iso nyang jowo ki suwe, sokon mampir karo blonjo-blonjo sisan gitu loh. Mami apa wis karo dipikir kok posing menarik hati nanti di sana aja. Maka dia bilang ditanya, "Makan apa?" Terserah. Bapaknya tidak paham, tidak pernah mengikuti ke pengajian keluarga sakinah. Deke wonge kutu buku, maca kamus, terserah artinya apa? Di kamus terserah itu artinya manut sama keputusan pengambil keputusan. Andalah pengambil keputusan. Mak apa? Terserah. Enak dong. Manut istri solehah ini kok. Maka Anda seneng mesem. Oh ya terserah. Berarti apa? Ndang mangan sing paling cedak, ndang mulih jek sempat nonton bal-balan. Terserah wong lanang ngono kuwi.
Maka begitu mereka keluar, langsung lihat ada sate ayam, langsung belok. Set, bang, sate ayam 2 porsi. Istri Anda bilang, loh, ngapa ya kesini? Ya makan. Loh kok kesini? Loh katanya tadi terserah. Ya terserah tapi jangan sate ayam. Mulai pengkhianatan bahasa terjadi. Terserah, ini ngojo sate ayam. Anda malu, sudah terlanjur pesen. Akhirnya ngomong, bang, enggak jadi bang. Istri saya enggak suka. Nanti saya kapan-kapan lagi deh jajan sate ayam. Tapi maaf ya enggak jadi. Enggak apa-apa pak. Anda meneruskan perjalanan. Daripada nanti salah, Tuan Putri kalau marah itu bisa perang dunia ketiga. Jadi kalau Anda setiap kali lihat masakan, nari dulu. Jalan 100 meter. Ada bakso, mau bakso. Ya jangan, enggak kenyang. Jalan lagi, ada mie Jawa, mau mie Jawa, jangan, kekenyangan. Anda masuk lagi, mau nasi goreng, ngapain keluar kalau makan nasi goreng? Anda kan bingung, jadi terserah itu menurut Anda awalnya mudah, jadi sulit loh. Tiba opo, terserah aku, jadi aku rumuni mandek, ojo mandek. Ngerti-ngerti dengan tekan Solo, bisa gitu Pak. Jadi adegan makan bersama di luar itu enak, menyenangkan, tapi bisa jadi prahara kalau tidak disepakati. Karena perempuan ketika emosi, kata-katanya keluar dari kamus. Bulan depan Anda ngajak lagi, yo mangan yang jobo, tak sawang kue kesel. Yo ayo. Ini ngojo muni terserah lo ya. Iya ya. Ya saya mangan apa? Sing seger-seger, soto. Yo jo soto. Mulai meneh toh ya. Jadi perempuan yang halus mulus kayak gini itu sok-sok bikin jengkel juga loh Pak. Itu nanti pembahasannya pada komunikasi suami istri. Cara suami laki-laki dan cara perempuan mengungkapkan keinginan mereka itu berbeda. Oke. Dakhalal habasyatul masjida yal'abun. Orang-orang Habasah masuk ke masjid. Mereka bermain-main silat atau perang-perangan karena mereka ikut dalam rombongan bilateral datang utusan mereka untuk bicara negara dengan negara di Madinah. Itu tidak selesai 1 hari, akhirnya di hari-hari mengusir rasa bosan mereka latihan perang-perangan di dalam masjid. Rasul ngomong sama Aisyah, ya Humaira, atuhibina atangduri ilaihim? Kamu mau nonton permainan mereka itu? Iya. Maka Rasulullah kemudian mendatangi pintu agar orang-orang kalau melihat pintu rumah beliau tidak melihat siapa yang di belakang beliau. Kemudian Aisyah menikmati pertandingan itu, latihan perang-perangan itu. Rasul memberikan kesempatan kepada Aisyah menikmati kesenangan yang halal ini. Yang menarik di sini adalah posisinya. Fawadatu dakoni ala atiqihi fayastatu wajhi ila haddihi. Ketika menonton orang-orang Habasah yang sedang latihan perang-perangan itu, aku letakkan daguku di atas bahu Rasul dan aku tempelkan wajahku di pipi beliau. Jadi pas selama nonton tuh gitu itu Pak. Anda sulit bayangke, rasa bayangke, tekan ngomong dipraktekke ngono wae. Nanti sampai di rumah ngomong sama istri, mana dagumu, mana dagu? Nih pundak ini sini, taruh sini. Nah nanti kalau istri Anda dagunya sini, Anda bilang mana muka ini pipiku tempel. Seperti itu Rasul membiarkan Aisyah menikmati kesenangan halnya nonton pertandingan orang-orang Habasya. Sebelum mati datang, praktekkan meskipun 1 kali saja. Anda katanya umat Muhammad, tak cerita kayak gini malah bingung. Sing mbok tiru malah dilan karo melea, dilanda kebingungan dan dilanda kesesatan. Kenapa tidak nyontoh Nabi kita? Harmonis, ditanggung halal dan ada hadisnya. Maka nanti ada riwayat-riwayat ketika Rasulullah berpegangan tangan dengan Aisyah. Jadi nanti kalau jalan tangannya dipegang, kalau di rumah ada kesempatan tangannya dipegang. Beliau kadang-kadang memotong kuku istri, kadang-kadang mandi janabat bersama, kadang-kadang mengadakan lomba lari, kadang-kadang mengajak istri untuk pergi, kadang-kadang meminyaki tubuh, menyisir rambut, bahkan berpelukan saat tidur. Jadi yang berpelukan bukan cuma teletabis. Ternyata Rasul kalau tidur itu adegannya memeluk istri. Paling nanti 10 menit baru dewe-dewe, tapi paling tidak pembukaannya pelukan deh. Rapo apa bojomu dhewe halal.
Maksimalkan makna kehalalan itu gitu. Riwayat kayak gini tuh banyak. Intinya ketika Rasul di rumah, beliau membersamai keluarga. Dalam riwayat-riwayat bersama Aisyah, karena tidak punya anak berarti perannya sebagai suami. Dalam riwayat bersama Hasan dan Husain karena sebagai kakek, maka nanti adegan Rasul sedang sholat, kemudian Hasan dan Husain naik di atas punggung beliau, kemudian mainan kayak naik sapi-sapian itu. Nanti kalau riwayat bersama dengan Fatimah, Rasul begitu Fatimah datang langsung bangkit, kemudian meluknya, kemudian duduk ngobrol bersama, begitu. Nabi kita kan kakek, ayah, tapi juga suami. Jadi kalau mau nyontoh kan gampang, karena Rasul punya istri, sehingga bagaimana cara menjadi suami yang baik ada riwayatnya. Rasul punya anak-anak, bagaimana cara menjadi bapak yang baik ada riwayatnya. Rasul punya cucu-cucu, jadi bagaimana menjadi kakek yang baik ada riwayatnya. Maka membentuk keluarga sakinah dalam Islam itu tidak sulit, karena riwayatnya sangat banyak. Jadi intinya kajian kita pada hari ini, tema besar kita adalah pondasi keluarga sakinah, dan pondasi yang pertama adalah membersamai keluarga. Insya Allah nanti pada bulan-bulan berikutnya kita akan bahas tema-tema sederhana tapi fundamental. Karena hari ini saking sibuknya banyak keluarga-keluarga modern yang untuk ngobrol sama keluarga, bersama keluarga, beraktivitas bersama keluarga itu termasuk jarang dilakukan. Ya, minimal bagi yang hadir di kajian ini, minimal sebulan sekali Anda kan sepakat untuk datang ke majelis ini. Ya, karena kemarin sudah deal, Kaliwungu sudah mengiyakan, berarti nanti mungkin bisa lebih pagi, karena tadi Kaliwungu ternyata jam 6 sudah selesai. Jadi nanti mungkin jam 8 mulai pun insya Allah kami sudah siap, karena tadi saya kesini sebelum jam 8 sudah datang. Dulu jam 9 itu karena awalnya Kaliwungu kan di perumahan apa gitu, itu kan mulainya memang agak siang gitu loh. Jam 6 baru mulai, jam 7 baru selesai, macam-macam. Akhirnya di sini sekitar jam 9-an. Tapi kalau tadi itu jam 6 sudah selesai, karena sudah pindah ke Kaliwungu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ini menjadi salah satu kegiatan bersama kita. Jadi nek kesini tuh ngajak anak, ngajak suami, ngajak istri gitu loh. Ada nggak yang sekarang istri berangkat sini suaminya nggak ikut? Masa kayak mentomar konah, mungkin dimu nyangdi, nyone Bambang gitu. Gitu loh. Mungkin bapak-bapak sini datang istrinya nggak mau diajak. Coba kita bahas keluarga kok. Saya netral, saya nggak bela bapak, saya nggak bela ibu. Saya cuma pengen jelaskan begini loh konsep membangun rumah tangga yang baik itu. Gitu ya. Untuk kajian kita pada kesempatan siang hari ini temanya adalah merancang kebersamaan bersama keluarga. Ini termasuk pondasi dasar karena ternyata membersamai keluarga itu sampai nanti tetap akan dijalani oleh para penduduk surga. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya serahkan dulu kepada pembawa acara, barangkali nanti ada pertanyaan saya sampaikan kepada beliau. Dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan untuk Fadil Ustaz dengan semua kebudayaan sering ilmu yang bermanfaat untuk memperkuat keluarga kita, mempererat hubungan masing-masing suami istri dalam sebuah rumah tangga, dan tentunya poin-poin tadi bisa menjadikan ikat baik-baik yang kemudian bisa dijadikan sebagai amanah yang kita bersama-sama kita masing-masing. Baik, ini rencananya masih ada beberapa sudah, dan amanah dari panitia ada 11 surprise. Sebagaimana yang kami sampaikan bulan yang lalu, Rasulullah itu suka memberikan hadiah. Jadi bagaimana jangan merasa geli kalau memberikan hadiah. Hadiah itu berbeda dengan sedekah. Kalau dengan dipaksa menerima sedekah itu baru boleh menerima, boleh menolak. Tetapi kalau hadiah itu justru dianjurkan. Nah, berhubung momen ini momen yang tepat untuk berbagi hadiah, kami ingin membuka kesempatan buat jamaah semuanya, baik laki-laki, bapak-bapak maupun
Sudah siap kira-kira? Pertanyaan yang pertama, ya nanti mohon maaf, ada sesi tanya jawab dan itu juga akan dihitung sebagai kesempatan mendapatkan hadiah. Pertanyaan pertama, tadi disebutkan hadis tentang mahya jannah, surga itu apa? Dan Rasulullah menjawab, surga itu adalah titik-titik-titik. Kira-kira ada yang bisa memberikan jawaban? Ya, mau Pak? Sama apa lagi satu? Ini. Boleh. Baik, ada sama Bapak siapa nih? Ya, panitia? Iya, langsung semua. Ada hadiah menarik buat jenengan. Semoga bermanfaat, Pak. Pertanyaan kedua. Tadi dijelaskan oleh Ustaz Esmoro tentang insya Allah keluarga itu punya kesempatan untuk masuk surga semuanya. Hanya saja kadang-kadang makom derajat tempatnya yang berbeda-beda. Itu saja. Nah, kira-kira misalnya seorang lelaki ia berada di sebuah surga yang tinggi dan dia tidak mendapatkan anggota keluarganya, apa yang menjadi permintaan setelah ini kepada Allah? Ya, silakan dulu. Kalau suaranya yes, mohon ya. Amit ya. Monggo. Dinaikkan. Om di hotel, nggak bisa. Bentuk doa seperti apa? Mintanya kepada Allah seperti apa? Kalau mengajarkan antara hamba kepada hamba, ini sudah ya tidak yang mungkin, yang tidak mungkin mereka berbicara surganya berbeda. Lalu permintaannya seperti apa? Ya Allah, saya minta anak dan istri saya juga keluarga saya untuk bergabung dengan saya di surga saya. Ya, kira-kira bisa dimakan sih? Terserah antum. Ya, digunakan. Silakan panitia untuk menyerahkan hadiahnya. Soal yang ketiga, sebelum kita masuk ke tanya jawab, tadi dibacakan surat An-Nisa ayat 19. Perlakukannya istrimu dengan baik. Nah, kira-kira yang panjenengan ingat dari tafsir yang beliau bawakan tadi apa sih? Salah satu makna dari memperlakukan istri dengan baik ini khusus untuk bapak-bapak. Apa ini? Tadi beliau bacakan ayat 19. Absyurul ma'ruf. Itu tafsirnya apa? Salah satu bentuknya seperti apa? Ada? Ya saja. Ya, betul. Menyiapkan waktu untuk mereka, salah satunya adalah jalan-jalan. Ya, bisa berdiri. Ya kan, yang dikatakan namanya disebut kata. Baik, dari ibu mungkin ada yang mau bertanya untuk mikrofon di sini. Silakan. Atas nama bisa. Mungkin diserahkan kepada beliau. Beliau bertanya. Ya.
Ya. Persoalan talak ini persoalan yang serius. Jidun najid wazul najid. Serius dianggap serius, main-main juga dianggap serius. Persoalannya talak ini nanti untuk rujuk kembali menjadi suami istri itu cuma 2 kali. Atau laku marotani, talak yang bisa kembali rujuk menjadi suami istri itu hanya 2 kali. Jadi kalau sudah mengucapkan talak yang ketiga, maka mereka tidak bisa rujuk sebelum istri menikah dengan laki-laki lain dan kemudian berpisah dengan suami barunya. Kalau mereka mengabaikan ajaran seperti ini, maka mereka bisa saja merasa sebagai suami, tapi yang terjadi mereka berzina dalam pandangan Allah karena mereka sudah melampaui angka-angka itu. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini, yang pertama adalah kita mendatangkan seorang ustadz atau yang mengerti masalah ilmu munakahat, kemudian biarkan mereka bercerita dari awal sampai terakhir si istri dipulangkan. Itu kalimat-kalimat yang keluar seperti apa? Karena berbeda kalimat, berbeda hukum. Kemarin ada seorang dari luar kota datang ke tempat saya kemudian mengatakan, Ustadz, istri saya minta pisah dan kemudian saya bilang iya, itu sudah jatuh atau belum? Saya tanya kalimatnya seperti apa, karena kalau beda kalimat beda hukum. Dia malah bingung, beda kalimat misalnya gimana Ustadz? Gini loh, misalnya istri Anda ngomong, Mas, aku sudah tidak kuat menjadi istrimu, maka aku ingin menggugat cerai, aku pengen berpisah darimu. Maka itu namanya istri yang pengen cerai dari suami. Kamu ngomong, yamu itu tidak berguna, karena kalau istri pengen cerai dari suami, dia harus mengembalikan mahar yang dulu diterima oleh dari suaminya, dikembalikan. Nah, ketika sudah dikembalikan kepada suaminya, baru dihitung 1 bulan setelah pengembalian itu. Jadi kalau istrimu ngomong, aku pengen pisah Mas, ya, tapi tidak terjadi pengembalian mahar, itu tidak ada hukumnya. Tapi kalau istri kamu ngomong, Mas, aku nggak kuat jadi istrimu, ceraikan aku, dan kamu bilang, iya, maka jatuh cerai, jatuh talak. Karena itu kamu yang menceraikan. Dia malah bingung, bedanya di mana Ustadz? Bedanya itu istri yang minta cerai dengan kamu yang menceraikan atas permintaan istri. Saya pusing Ustadz, ya wes berarti zaman sekolah bahasa Indonesiamu bijine elek. Itu kalimat begitu merubah hukum, padahal suaminya sama-sama jawab iya. Di kasus pertama suami istrinya mau khulu, kalau belum mengembalikan mahar belum terjadi. Di kasus kedua istrinya mengatakan, Mas, ceraikan aku. Suami bilang iya. Berarti suami itu yang menceraikan istri atas permintaan istri, itu menjadi jatuh hukumnya. Maka dalam kasus ini suaminya dulu ngomong tentang kayak gitu tadi, itu kalimat aslinya seperti apa? Karena kalau kalimatnya nanti kita tidak cermat, bisa jadi itu belum jatuh cerai. Jadi mereka masih bisa didamaikan lagi menjadi suami, tapi bisa jadi juga sudah jatuh cerai. Dan kalau sudah jatuh cerai, kita tinggal bertanya berapa kali ini kamu ucapkan. Di sela-sela ucapan pertama dan kedua ada rujuk atau tidak. Makanya kan tidak bisa diselesaikan di sini. Itu harus ada orang yang nanya kejadian pertama bertengkar gimana, ngomong apa, habis itu omongannya itu mengandung hukum cerai atau tidak, habis itu rujuk atau tidak. Kalau nanti ada omongan kedua diselani rujuk atau tidak, itu akan merubah hukum. Maka dalam hal ini saran saya tidak bisa menyelesaikan karena saya tidak tahu detailnya. Tapi dalam hal ini yang saya sarankan Anda menghubungi salah satu ustadz yang mengerti tentang hukum fikih munakahat, kemudian suami itu harus jujur cerita dari awal sampai akhir. Kalau nanti keputusannya masih rujuk, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan mereka diberi kekuatan dan kemudian untuk rujuk kembali. Tapi kalau secara hukum agama memang sudah terjadi lebih dari 3 kali omongan cerai itu, ya sudah selesai berarti gitu loh. Sekarang tinggal ngomong anak-anak bagaimana. Karena kalau Anda berpisah berarti yang menjadi mantan istri dan mantan suami, tapi tidak ada mantan orang tua dan mantan anak-anak. Jadi kalau sudah terjadi hukum ini perceraian, yang diarahkan di mana agar anak-anak tetap jadi anak soleh dan soleha. Kamu tetap ibunya, saya tetap bapaknya, meskipun kita tidak tinggal serumah. Gimana caranya ngatur ini? Itu nanti yang dibicarakan di situ. Tapi kalau mereka nanti ternyata setelah diteliti mereka belum jatuh talak sampai 2 kali, berarti masih bisa rujuk. Ya sudah, perbaikilah rumah tangga yang ada ini. Jadikan pengalaman yang kemarin untuk tidak terulang kembali, karena yang kemarin itu yang membuat sakit hati. Jadi nanti solusinya berbeda tergantung dari cerita aslinya seperti apa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah sudah berakhir ya, Bro. Yang bapak-bapak dulu dari Ikhwan, sekarang ada yang mau berbagi?
Bapak-bapak nggak tanya nggak apa-apa, yang penting datang terus pengajiannya, itu aja. Kenapa? Karena bapak nggak tanya, karena masalah-masalah kadang-kadang muncul dari kelakuan bapak-bapak gitu loh. Makanya yang tanya ibu, kenapa? Ibu menanyakan bapak, kalau punya suami kayak gini gimana Ustadz gitu kan? Gitu. Walau alam shawab. Jadi gini, nafkah itu bukan uang belanja. Ini perlu dicatat dulu. Nafkah bukan uang belanja. Nafkah adalah kompensasi atas ketaatan dan pelayanan istri. Misalnya, Anda punya istri yang bekerja. Dia dapat gaji sebulan 3 juta, misalnya, maaf. Terus sampai di rumah pusing, capek, dan sekarang sudah hamil. Saya bilang, udah nggak usah kerja aja di rumah ngopeni anak. Dia bilang, iya mas. Akhirnya dia ngambil resign, mundur dari pekerjaannya. Bukankah sekarang dia di rumah, padahal dia harusnya punya 5 juta setiap bulan gitu loh dari pekerjaan dia. Tapi dia meninggalkan itu dalam rangka mentaati perintah Anda untuk tinggal di rumah. Berarti dia mentaati Anda, pertama. Yang kedua, dia melayani Anda. Bikinkan minum, bikinkan makan, bersihkan rumah, ngepel lantai, ganti spray, ngajari anak-anak, ngantar anak sekolah, termasuk Anda tiduri nanti malam. Nah, pelayanan ini itu ada harganya. Nafkah itu untuk mengganti itu, untuk mengganti ketaatan dan pelayanan istri itu. Sehingga ketika laki-laki memberikan nafkah hanya sedikit, kadang-kadang untuk biaya, untuk makan minum aja nggak cukup, berarti dia harus banyak-banyak berterima kasih, karena aslinya nafkah dia itu kalau dilihat tidak mencukupi. Tapi kalau Anda lapang secara rezeki, harusnya jadi laki-laki yang lapang. Istri Anda kasih lebih daripada sekedar uang belanja. Kenapa? Karena itu harga pelayanan dia itu mahal. Istri Anda cantiknya kayak artis. Meniduri artis sekali tidur 80 juta. Diskon 90% itu masih 8 juta. Itu tidur 1 kali. Anda tidur 10 kali, 80 juta untuk tidur toh. Lah bajunya disetrika. Kemudian Anda dimasakkan, kemudian dipelkan, kemudian ganti spray. Itu kalau dikasih harga laundry, harga bayar housekeeper, orang yang jaga rumah bersih-bersih, Anda nggak sanggup bayar, Pak. Jadi kalau suami ngasih istri itu berapa banyak minta maaf, ini belum cukup. Orangnya isak juta duncal kayaknya jatahmu, ya Allah ya Robi. Gaya tenan iki sing bagian genti yo apa sak juta iki. Iki turu karo aku gur pemanasane tok gitu loh. Jadi nanti kita membahas itu pada satu tempat. Nah, sekarang kalau suami tidak bisa menafkahi istri, kembalinya ke istri karena dia yang dirugikan. Kalau suami tidak menafkahi karena kendala syar'i, misalnya suami sakit atau di penjara, atau mungkin suami baru saja di PHK, tapi dalam kondisi normal dia memberikan nafkah kepada istri, tentu saja istri bisa memaafkan kondisi-kondisi seperti ini. Tapi kalau suami itu nggak ngasih nafkah karena males, ya tentu saja istri harus protes karena itu mendolimi. Jadi lihat dulu kasus laki-laki tidak memberikan nafkah itu nanti kasusnya banyak. Dilihat dulu seperti apa. Nah, kalau istri kemudian merendahkan tuntutan, namanya sulah. Sulah itu istri ngomong, ya sudahlah mas, kamu memang fisiknya terbatas, jadi kalau nyari nafkah juga memang tidak bisa banyak. Ya sudahlah, semampumu berapa. Kalau ngasih aku 200.000, 300.000 sebulan ya nggak apa-apa. Kalau istri mengatakan tidak apa-apa, maka dia menerima itu namanya sulah dan itu diizinkan dalam Islam. Kemudian di sini yang bekerja, kemudian memberikan kepada suami itu bukan disebut nafkah, tapi disebut sedekah. Sedekahnya istri kepada suami. Tetapi istri yang suluh seperti ini tantangannya adalah bagaimana dia tetap menghargai suami, menempatkan suami sebagai pemimpin meskipun secara ekonomi dia lebih banyak dari suaminya. Karena ada perempuan-perempuan kalau sudah bisa cari uang lebih banyak dari suami jadi mulai meremehkan suami. Ketika suami memberi perintah sudah tidak taat, nah itu bahayanya di situ. Tapi kalau dia bisa tetap menjaga wibawa suami, tetap bisa mentaati suami dan menempatkan suami sebagai pemimpin, dia kemudian bisa memahami kondisi suami yang memang tidak bisa mencari nafkah secara maksimal, itu tentu saja pahalanya besar. Nah, dalam kondisi ini istri yang bertanya pada diri sendiri, dia akan memilih sulah, membebaskan suami dari kewajiban memberikan nafkah, atau dia akan memilih bercerai. Kenapa? Karena tidak dinafkahi itu terdolimi sebenarnya. Kembali ke dia. Ada istri-istri yang memilih berpisah, ada istri-istri yang memilih tetap bertahan, tergantung, termasuk dia yang paham suaminya seperti apa.
Jadi dalam Islam pilihan-pilihan itu banyak, tinggal nanti milih yang mana, tapi beda pilihan beda konsekuensi. Jadi kalau saya lihatnya pada suami tidak memberikan nafkah itu baru saja atau sejak pengantin baru. Kalau sejak pengantin baru berarti akhlaknya buruk. Tapi mungkin dia pernah berusaha ngasih nafkah, beli rumah, terus sekarang usahanya hancur karena lockdown. Mosok ya Anda minta cerai? Kan bisa saja memberi kesempatan suami untuk bangkit lagi, nah sampai dia ketemu pekerjaan yang layak, ya Anda sabar dengan yang ada. Misalnya begitu. Maka sekali lagi, membahas tema keluarga di forum-forum seperti ini tetap tidak akan selesai. Mesti ada banyak yang tidak bisa ditanyakan gitu loh. Suamimu tidak ngasih nafkah itu baru 1 tahun setelah lockdown ini atau sejak pengantin baru? Nek sejak pengantin baru tinggal kaya ngono menungso kaya ngono mbok openi gitu loh. Tapi kalau dia pernah bertanggung jawab, dia pernah bekerja, terus sekarang karena satu dan lain hal tidak bisa bekerja, ya kamu harus memaklumi. Kamu bisa jual mobil, kamu bisa jual rumah. Ini kan juga suami dulu yang beli. Untuk makan kan nggak masalah. Beli jual rumah yang besar, ganti rumah yang kecil, mobilnya dijual, sekarang pakai sepeda motor dulu. Sampai nanti suami pulih lagi gitu loh. Tapi kan ada laki-laki yang terhalang untuk bekerja. Dia jadi DPO misalnya, dia terpenjara atau dia sakit nggak sembuh-sembuh. Jadi nggak sama, laki-laki tidak memberikan nafkah itu nggak sama jawabannya. Tergantung tidak memberikannya kenapa, itu dimulai dari awal pernikahan atau baru saja. Ketika nanti dia sehat seperti apa, baru nanti kita bisa jawab. Itu uniknya masalah rumah tangga. Tidak bisa dua pertanyaan sepertinya mirip tapi jawabannya sama, nggak bisa Pak. Harus dilacak dulu variabel-variabelnya, baru nanti ketemu jawaban yang tepat. Ya kita belajar di sini dalam rangka mencari variabel-variabel itu gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang masalah kalau di surga itu kan berkumpulnya para keluarga. Kalau misalnya ada perempuan menikah 2 kali, itu nanti dia berkumpul dengan suami yang terakhir atau dengan yang lebih soleh? Saya bingung di sini. Dan untuk misalnya ada seorang suami yang poligami mempunyai lebih dari 1 istri, apa di surga itu dia bersama dengan semua istrinya atau hanya dengan istrinya yang lebih soleh? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu ilmunya dan tidak merisaukan hal itu. Karena bagi saya yang paling penting apa? Pastikan Anda masuk surga dulu. Anda mau milih yang pertama ternyata Anda tidak masuk surga. Milih siapa coba gitu kan? Jadi yang paling penting adalah Anda pastikan Anda masuk surga. Anda mau menikah 2 kali, 5 kali, kalau ternyata yang masuk surga cuma 1, ya Anda tetap menikah dengan itu di surga. Saya pengen yang pertama, yang pertama di neraka sayang gitu loh. Yang masuk surga yang nomor 5. Ya Anda mau nggak mau tetap nikah dengan yang nomor 5. Yang 1 sampai 4 masuk neraka semua. Biasanya perempuan kalau nikah lebih dari 2, 3 berarti yang pertama dulu nggak baik, akhirnya dia pisah. Masuk malah pengen nikah dengan yang tidak baik di surga, kecuali karena meninggal dunia itu beda lagi. Jadi bagi saya yang paling penting pastikan Anda masuk surga dulu. Pastikan Anda masuk surga. Nanti Anda tidak akan bingung kalau sudah masuk surga. Itu pertanyaan yang membingungkan di dunia. Karena Anda juga belum tentu masuk surga, suami Anda juga belum masuk surga. Dan kita tidak bisa menjawab kalau dalilnya tidak ada. Karena agama ini tidak ngarang. Tetapi sepengetahuan saya, karena surga itu tempat orang-orang soleh, tetap ukurannya kesolehan. Bukan urutan yang pertama atau yang kedua. Sepemahaman saya kalau ada laki-laki yang punya istri lebih dari 1, apakah tinggal dengan yang 1? Lah kalau 1, 2, 3 semuanya soleha, masa ya cuma dipilih 1? Wong surga itu luas banget, nanti 1 rumah, 1 masjid kayak gini lebar itu bisa kok. Artinya surga itu kan tidak ada batasan seberapa luasnya. Mau tinggal dengan 3, 4 istri juga boleh. Kenapa? Kalau mereka juga masuk surga semua. Jadi saya secara pribadi tidak bisa menjawab secara pasti karena saya belum menemukan dalil-dalilnya. Tetapi saya pernah mendengar ada seorang ustadz yang mengatakan besok laki-laki yang di dunianya belum pernah menikah tapi soleh dan masuk surga, perempuan yang belum pernah menikah tapi soleha dan masuk surga,
mereka akan dipertemukan. Bahkan saya pernah mendengar ada ustadz yang mengatakan kemungkinan besar Maryam itu akan dinikahi oleh Rasulullah ketika nanti ada di surga. Kenapa? Karena Maryam layaknya mendapatkan laki-laki terbaik, dan itu adalah Rasulullah. Dan kita tahu ya nggak mungkin toh nek laki-laki cuma mendapatkan istri pertama berarti nanti Rasul di surga cuma dapat Khadijah, Aisyah enggak. Terus Aisyah dapat siapa coba? Ya, jadi logikanya karena Rasul punya istri 11 berarti Rasul akan tinggal dengan ke-11-11-nya gitu loh. Kesebelasan, main bola apa gitu ya. Memang istri Rasul jumlahnya 11 gitu. Jadi kalau kita mengacu kepada Rasul, nggak mungkin dong Rasul nanti di surga cuma sama Khadijah, toh Aisyah sama Maimunah sama yang lainnya cuma jadi tetangga, kan nggak mungkin. Mereka harus nanti dapat suami siapa? Kalau mereka pernah nikah dengan Rasul, terus turun sama Ustadz Baitus Salam, ya nggak kelas gitu ya. Gitu. Jadi logikanya dari situ berarti kalau suami punya istri 1, 2, 3 tetap akan bersama selama istrinya juga masuk surga. Karena Rasul akan bersama dengan para umat, para istri-istri beliau nanti di surga. Tapi secara pasti ya nanti akan kita cari lebih banyak lagi karena mungkin banyak kitab yang belum kita baca. Tapi ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, kalau saya secara pribadi berpikir sudahlah, Allah Maha Adil. Kita nanti pasti nggak bingung kalau masuk surga. Yang penting apa? Pastikan masuk surga dulu deh. Kalau menurut saya itu yang paling penting, justru jangan dibingungkan oleh pertanyaan-pertanyaan. Wah, nek gitu saya nggak mau kan? Daripada nanti saya masuk surga ternyata cuma dikasih suami yang kedua, saya pengennya suami yang pertama. Habis itu Anda malah nggak ngaji, Anda malah masuk neraka, gimana coba? Yakin aja Allah Maha Adil, yakin aja kalau orang masuk surga nanti pasti tidak akan kebingungan. Jadi sekarang yang menjadi persoalan adalah Anda memastikan diri masuk surga dulu. Insya Allah nanti di sana semuanya akan selesai. Bahkan ketika pelajaran ini Anda lupa, di sana nanti Anda tidak akan bingung gitu loh. Kan banyak tuh orang tanya dijawab berapa tahun kemudian lupa jawabannya. Bahkan ketika Anda lupa pengajian hari ini, Anda nanti masuk surga, Anda tetap tidak akan bingung. Jadi banyak ulama-ulama yang menghindari pertanyaan-pertanyaan yang seandainya. Lebih baik bertanya yang besok mau dilakukan atau akan segera dilakukan. Karena itu memastikan apa yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah. Tapi logika-logika saya mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu? Sampai jam berapa? Sampai jam 11, masih ada kurang lebih 20 menit lagi. Baik. Hadirin Allah, kami kembali membacakan bahwa acara ini terus berjalan atas kerjasama yang baik pihak Yaziz Salam dan Masjid Jami Jatisari serta disupport oleh banyak sekali supporter di sini. Ada Budaya Bapak, ada British Propolis, ada Domingo, ada Bayi Karunia Catering dan Snack, ada Wasem, ada Pokok Kaos, ada lain di sana dan bidang catering. Jazakumullah khairan, kami ucapkan kepada para donatur yang telah mengisikan sebagian hartanya, semoga berkah. Kira-kira ada pertanyaan yang bisa diutarakan ke jemaah? Saya ingat kata mencurigakan itu ditanyakan anak saya waktu kecil. Dia bertanya begini, gakan itu apa Tommy? Gakan apa? Kan itu mencurigakan. Jadi dia membayangkan mencuri baju, mencuri botol, mencuri uang itu dengan mencuri gakan gitu loh. Maka dia nanya, gakan itu apa Tommy kok dicuri gitu. Saya ingat itu gitu. Jadi anak saya sudah punya keterampilan bahasa ketika dia masih kecil. Waktu itu dia nonton TV live, siaran langsung. Nah, terus kemudian penyiarnya ngomong, ini sapinya sedang menyusukan. Terus anak saya protes, nah, bukan menyusukan, menyusui gitu loh. Artinya memang dia dari kecil sudah bisa bermain-main bahasa itu ya. Wallahu alam. Jadi kalau mau pertanyaan, saya terus terang sebenarnya tidak menikmati yang ngasih pertanyaan-pertanyaan, tapi saya mau nanya, pertanyaan yang mudah atau yang sulit gitu loh. Atau pertanyaan karena takdir. Maksudnya begini, siapa yang lahir bulan Januari? Itu kan takdir tuh, Anda dapat hadiah karena bulan lahir bulan Januari. Ada yang bulan Januari hari ini lahir ulang tahunnya di bulan Januari, ada ya? Loh, ada yang ngacung, 1, 2, dan langsung 2 hilang gitu.
Ada yang kesini sama suami sama anak 3 orang, ada itu kan takdir, karena ada sebagian nggak punya anak gitu kan. Ada yang punya anak 3 orang dan sekarang diajak semua pengajian ke sini. Loh ada, loh langsung berkurang 3 hadiahmu. Hadiahmu ada berapa? Oh masih ada 5, jadi sudah berkurang 3 ya. Jadi yang tadi kelahiran bulan Januari ada 2, 1 di sana, 1 di sana. Yang hari ini punya bawa anak 3 sama suaminya ada di situ yang berenang anak sudah. Tinggal 2. Iya, tinggal 2. Oke. Ini 2 langsung diberikan kalau orangnya bisa ambil pertanyaan ini. Siapa yang ikut kajian ini juga ikut kajian di Kaliwungu tadi? Dan tadi di Kaliwungu disampaikan Ustadz nanti jam 9 ngisi di Jatisari Masjid Jami. Nah, barang yang ingin melanjutkan materinya silahkan ikut. Nah, saya pernah kayak gitu tuh di Lampung. Itu saya yang ngikuti kajian, ngisi kajian itu sampai 10 tempat itu ada bapak yang ngikuti dimanapun saya ngisi Pak. Padahal itu ada yang sampai 2 jam perjalanan. Jadi dari Lampung, kota Bandar Lampung sampai metro itu dia ikut. Sampai saya itu, iki jen opo ya kok dimanapun saya duduk di depan bapak itu paling depan. Hanya sama panitia dikasih hadiah spesial. Kenapa? Karena dia mengikuti semua. Saya sampai nanya, bapak nggak capek ngikuti saya kemanapun saya ngisi pengajian diikuti? Enggak Ustadz, saya sudah tua, saya baru menemukan ilmu berkeluarga seperti ini. Jadi mumpung ada kesempatan di Lampung saya ikuti. Jadi kalau ada yang tadi ikut kajian di Kaliwungu sekarang juga ikut, hadiah 2 langsung buat Anda. Ada? Dan alhamdulillah tidak ada. Baca pamfletnya aja. Gitu. Oke, antum aja deh, tinggal 2, saya sudah bagi 3. Karena berhubung beliau mengikuti ilmu,